You say I'm cool, funny and tired, the most beautiful girl you ever seen. You say that you're falling in love and wanna take some. Om Swastiastu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Pada pemeriksaan tekanan darah ini menggunakan instrumen yaitu berupa tensimeter. Dalam tensimeter ini terdapat dua jenis, yaitu tensimeter raksa dan tensimeter aneroid. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan tensimeter raksa. Baik, sebelumnya pastikan pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Setelah itu, mohon izin kepada pasien untuk menaikkan baju di bagian lengan pasien. Sembari itu, saya akan mempersiapkan instrumen yaitu berupa tensimeter raksa. Apabila pasien sudah siap, saya akan memasangkan manset kepada pasien. Pada pemasangan manset, diusahakan tidak terlalu ketat ataupun tidak terlalu longgar. Dan diusahakan pada pemasangan manset berada di atas 3 jari di atas fossa cubiti, supaya mempermudah nanti pada saat menggunakan membran stetoskop. Setelah itu, raba arteri brachialis pada pasien menggunakan 3 jari dan sedikit pulsasi atau penekanan. Setelah menemukan arteri brachialis pada pasien, lalu keratkan cuff. Setelah keratkan cuff, lalu pompa bladder sampai denyut nadi atau denyut arterinya tidak terasa. Setelah tidak terasa, turunkan secara perlahan cuff-nya. Dan tentukan tekanan sistolik pada pasien. Selanjutnya, yaitu menentukan tekanan diastolik pada pasien. Pada penentuan tekanan diastolik, saya membutuhkan yaitu alat berupa stetoskop. Pastikan pada saat pemakaian stetoskop berada dalam keadaan hangat. Setelah itu, letakkan membran stetoskop pada arteri brachialis pasien. Setelah itu, tentukan tekanan kembali, dikeratkan cuff, dan pompa bladder. Setelah itu, turunkan perlahan tekanannya dan tentukan tekanan diastoliknya. Baik, apabila sudah menemukan tekanan diastoliknya, saya akan segera melepaskan manset pada pasien supaya pasien merasa lebih nyaman. Setelah itu, pasien dipersilakan untuk memperbaiki kembali pakaiannya. Dan saya akan merapikan tensimeternya.
Setelah itu, saya akan menginterpretasikan hasil dari pemeriksaan tekanan darah kepada pasien. Berikut dari pemeriksaan tekanan darah. Terima kasih. Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan nadi pada probandus. Yang pertama, pastikan probandus sudah dalam posisi duduk atau berbaring dan pastikan probandus sudah dalam posisi rileks. Kemudian, pemeriksa dapat menaruh 2 atau 3 jari pada arteri radialis dari probandus. Pemeriksaan nadi juga dapat dilakukan pada arteri karotis, arteri femororis, arteri tibialis posterior, dan arteri dorsalis pedis. Adapun tujuan dari pemeriksaan nadi ini adalah untuk mengetahui frekuensi denyut nadi probandus normal atau tidak. Lalu yang kedua, untuk mengetahui irama nadi arteri tergolong normal atau tidak. Yang ketiga, untuk mengetahui pengisian nadi arteri tergolong cukup atau tidak. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui elastisitas dinding nadi arteri. Selanjutnya, pemeriksaan nadi arteri juga dilakukan pada kedua tangan dari probandus. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah didapatkan frekuensi yang sama antara nadi arteri sebelah kiri dan kanan dari probandus. Pengukuran ini juga dilakukan selama 15 detik apabila didapatkan pulsasi yang sudah dirasa teratur. Kemudian hasilnya dapat dikalikan dengan 4. Tetapi apabila pulsasi yang dirasa belum mendapatkan irama yang teratur, maka pengukuran dilakukan selama 1 menit untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kemudian hasil yang didapat akan diinterpretasikan kepada probandus. Sekian pemeriksaan nadi dan terima kasih. Selamat pagi. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan pernafasan. Pemeriksaan pernafasan ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi pernafasan dari pasien dan juga irama dari pernafasan pasien. Nah, persiapan dari pemeriksaan pernafasan ini yaitu kita harus memastikan pasien dalam keadaan tidur dan rileks, dan juga dokter harus meminta izin kepada pasien untuk membuka baju bagian atas. Namun kali ini saya tidak akan meminta pasien saya untuk membuka bajunya. Nah, pemeriksaan pernafasan ini terdiri atas 3, yaitu dengan cara inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Yang pertama itu cara pemeriksaan dengan inspeksi. Pemeriksaan pernafasan dengan cara inspeksi ini yaitu dengan cara melihat ada beberapa aspek yang dinilai pada pemeriksaan pernafasan dalam inspeksi ini, yaitu yang pertama pada inspirasi, aspek yang dinilai yaitu bergeraknya iga ke arah lateral, pelebaran sudut epigastrium, retraksi dari dinding dada, penambahan volume dari anteroposterior rongga dada, dan juga penggunaan otot-otot pernafasan aksesoria. Dan juga pada ekspirasi kita harus menilai yaitu kembali masuknya iga, penyempitan sudut epigastrium, dan juga penurunan volume dari anteroposterior rongga dada. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan cara palpasi, meletakkan tangan di bagian dada pasien dan menilai naik turunnya dinding dada pasien. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan metode auskultasi menggunakan stetoskop. Jangan lupa untuk memastikan membran stetoskop dalam keadaan hangat dan juga meletakkan membran stetoskop pada dada pasien di luar busi jantung pasien. Nah, ketiga cara pemeriksaan pernapasan yang tadi dilaksanakan dalam waktu 1 menit. Lalu setelah itu kita harus menginterpretasikan hasil pemeriksaan pernafasan kepada pasien, yakni frekuensi pernafasan 14-20 kali per menit jika normal, dan juga irama dari pernafasan pasien apakah reguler atau irregular. Nah, sekian dari pemeriksaan pernafasan. Terima kasih. Om Swastiastu, di sini saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh. Pengukuran suhu tubuh kali ini saya menggunakan termometer digital untuk mengukur suhu tubuh pasien dalam derajat Celcius. Yang pertama, saya akan menghidupkan termometer terlebih dahulu dan kemudian mengkalibrasinya hingga layar termometer menunjukkan suhunya telah 0. Kemudian saya akan meletakkan termometer digital ini pada aksila pasien.
Namun pastikan dulu bahwa aksila pasien telah kering dan terbebas dari pakaian. Permisi Bu. Kemudian saya akan menjepitkannya pada aksila pasien. Ya, silakan. Dan kemudian menunggu 3 hingga 5 menit sampai termometer berbunyi. Nah, pengukuran suhu tubuh ini berfungsi untuk mengetahui metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Nah, selain menggunakan termometer digital, pengukuran suhu tubuh ini dapat dilakukan juga menggunakan termometer raksa. Termometer raksa digunakan pertama-tama dengan mengkalibrasi termometer dengan cara mengibas-ibaskan termometer hingga jarum raksanya berada pada di bawah angka 35. Nah, setelah termometer berbunyi, termometer bisa diangkat dan kemudian hasilnya dapat diinterpretasikan kepada pasien. Pengukuran suhu ini bisa dilakukan juga pada oral dan rektal pasien, namun yang biasanya dilakukan pada rektal pasien itu adalah anak-anak. Nah, sekian pemeriksaan suhu tubuh dari saya. Terima kasih.